Halo, bertemu kembali dengan saya, Burniadi Mobala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hukum-hukum kesebangunan pada mesin fluida incompressible. Nah, di dalam mekanika fluida, kita mengenal sebuah teknik analisis yang dinamakan dengan analisis dimensional. Analisis dimensional ini didasarkan pada teorema yang dinamakan dengan Buckingham P Theorem. Jadi teorema ini mengatakan bahwa hubungan antara variabel-variabel yang banyaknya ada n, atau kalau kita nyatakan secara matematis sebagai P1 sebagai fungsi f dari P2, P3, P4, dan seterusnya hingga Pn, itu dapat dinyatakan menggunakan sejumlah n-k parameter tak berdimensi. Jadi, apabila P1 kita ubah menjadi parameter tak berdimensi P1, maka kita dapat nyatakan hubungan P dengan hubungan P1 dengan variabel-variabel lain sebagai P1 sama dengan V sebagai fungsi dari P2, P3, dan seterusnya sampai N dikurangi K, di mana K adalah jumlah dimensi dari N variabel tersebut. Nah, mari kita aplikasikan metode analisis ini pada pompa. Di antara variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pompa adalah diameter impeller, putaran pompa, massa jenis fluida, debit fluida yang dipompa, viskositas dinamik fluida yang mengalir atau fluida yang dipompa, lalu energi per unit massa yang diterima fluida, atau E sama dengan G kali H, lalu kemudian P atau daya input yang digunakan untuk menggerakkan pompa. Nah, variabel-variabel ini memiliki dimensi antara lain adalah M atau yang dimensi yang mewakili massa, L atau length yaitu dimensi yang mewakili panjang, dan T adalah dimensi yang mewakili waktu atau time. Diameter itu memiliki dimensi L atau dimensi panjang karena dia mewakili jarak dari pusat silinder ke pusat dari lingkaran ke sisi lingkaran. Putaran pompa itu memiliki dimensi seper-T karena putaran pompa atau kecepatan putar itu merupakan jumlah putaran per detik. Jumlah putaran sendiri tidak memiliki dimensi massa, panjang, ataupun waktu. Tapi karena kecepatan putar merupakan jumlah putaran per detik, di situ ada dimensi waktunya. Lalu kemudian massa jenis. Massa jenis adalah massa didefinisikan sebagai massa benda dibagi volume benda. Massa benda memiliki dimensi M, volume benda memiliki dimensi L pangkat 3. Debit merupakan laju aliran volumetrik, volume fluida yang mengalir per satuan waktu, sehingga debit memiliki dimensi L pangkat 3 sama dengan dimensi volume dibagi dengan T, dimensi waktu. Sementara itu viskositas itu memiliki dimensi sebagai M dibagi dalam kurung L kali T. Energi spesifik memiliki dimensi panjang kuadrat dibagi waktu kuadrat. Daya memiliki dimensi M kali L kuadrat dibagi T pangkat 3. Nah, jadi dari slide selanjutnya kita tahu bahwa ada 7 variabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan total ada 3 variabel, ada 3 dimensi, yaitu M, L, dan T. Sehingga hubungan dari ketujuh variabel ini dapat dinyatakan dalam 7 dikurangi 3, yaitu 4 parameter tak berdimensi. Jadi, hubungan antara variabel-variabel yang menentukan kerja pompa dan variabel-variabel yang menjadi ukuran kinerja dapat kita nyatakan sebagai
F sebagai fungsi Q, D, N, Rho, mu, P, dan E sama dengan 0. Atau dalam parameter tak berdimensi, kita nyatakan sebagai F sebagai fungsi dari Pi1, Pi2, Pi3, dan Pi4 sama dengan 0. Sesuai dengan jumlah parameter tak berdimensi yang kita peroleh dari Buckingham Pi theorem. Nah, parameter-parameter tak berdimensi di atas, Pi1 sampai Pi4, dapat kita tentukan sebagai berikut. Karena terdapat 3 dimensi yaitu M, L, dan T, maka akan kita pilih 3 variabel yang mewakili ketiga dimensi ini. Kita pilih N putaran, D diameter, dan Rho sebagai variabel bebas. Karena ketiga dimensi ini ada di dalam ketiga variabel tersebut. Sedangkan variabel lain yaitu debit, daya dan energi spesifik serta viskositas kita ambil sebagai variabel tak bebas. Dengan demikian, kita bisa tentukan bahwa Pi1 sampai Pi4 sebagai berikut. Pi1 sama dengan N kali X1 kali D pangkat Y1 kali Rho pangkat Z1 kali Q. Pi2 sama dengan N putaran pangkat X2 kali D pangkat Y2 kali Rho pangkat Z2 kali E. Pi3 sama dengan N pangkat X3 kali D pangkat Y3 kali Rho pangkat Z3 kali P. Pi4 sama dengan N pangkat X4 kali D pangkat Y4 kali Rho pangkat Z4 kali mu. Nah, pangkat ini kita berikan agar nanti kita dapat susun variabel parameter tak berdimensinya. Jadi pangkat ini nanti akan kita cari sehingga dimensi total dari semua variabelnya nanti saling menghilangkan. Nah, karena itu apabila kita substitusikan dimensinya, maka Pi1 sama dengan per T. Ini adalah dimensi putaran. Kali pangkat X1 kali L, dimensi dari diameter pangkat Y1. Kali dalam kurung M dibagi L pangkat 3, dimensi massa jenis pangkat Z1 kali L3 per T. L3 per T adalah dimensi debit. Pi2 itu sama dengan 1 per T pangkat X2, ini sama masih dimensi putaran. L ini dimensi dari diameter pangkat Y2, ini dimensi dari massa jenis M per L pangkat 3 pangkat Z2. Ini adalah L2 per T2, dimensi dari energi spesifik. Nah, lalu kemudian Pi3 sama, ya, di sini kita ada dimensi dari dayanya. Lalu Pi4 ini sama, di sini adalah dimensi dari viskositas. Nah, jadi apabila persamaan ini kita sederhanakan, ya, jadi di sini suku yang mengandung L kita kumpulkan, suku yang mengandung T kita kumpulkan, suku yang mengandung M kita kumpulkan, maka akan kita peroleh Pi1 sama dengan M pangkat Z1 kali L pangkat dalam kurung Y1 dikurangi 3Z1 ditambah 3 kali T pangkat dalam kurung min X1 dikurangi 1. Demikian pula kita peroleh persamaan yang sama untuk Pi2, Pi3, dan Pi4. Nah, karena Pi1, Pi2, Pi3, Pi4 adalah parameter tak berdimensi, maka semua pangkat di sini harus sama dengan 0. Kenapa? Apabila pangkat di sini tidak sama dengan 0, maka akan variabel ini masih atau parameter ini masih akan memiliki dimensi. Ketika jumlah total dari pangkat ini untuk masing-masing dimensi sama dengan 0, maka sesuai dengan kaidah matematika bahwa bilangan berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Maka T pangkat 0 sama dengan 1, L pangkat 0 sama dengan 1, M pangkat 0
sama dengan 1, sehingga kita akan memperoleh sebuah parameter yang tidak berdimensi. Nah, bagaimana kita mencari pangkatnya, mencari Z1 dan seterusnya ini? Nah, mari kita jadikan Pi1 sebagai contoh. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, M pangkat Z1. Karena M ini harus hilang, maka Z1 harus sama dengan 0, sehingga M pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga di sini kita peroleh Z1 sama dengan 0. L pangkat Y1 dikurangi 3Z1 ditambah 3. Ini harus sama dengan 0. Sehingga kita peroleh Y1 dikurangi 3Z1 ditambah 3 sama dengan 0. T ini pangkat min X1 min 1. Ini juga harus sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa min X1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, apabila persamaan ini kita selesaikan, kita peroleh bahwa X1 sama dengan min 1. Kita tinggal menukar X1 ke kanan. Atau sebaliknya. Lalu, Y1 ini sama dengan 3Z1 dikurangi 3. Sorry, di sini ada typo. Nah, jadi karena Z1 sama dengan 0, maka kita peroleh Y1 ini seharusnya sama dengan min 3. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa Pi1 ini sama dengan N, ya, putaran tadi dimensinya ini X1, diameter dimensinya Y1, rho N pangkatnya adalah X1, L pangkatnya Y1, oke ini sini lebih jelas, N pangkat X1, D pangkat Y1, rho pangkat Z1. Setelah kita selesaikan seperti ini, kita peroleh bahwa Pi sama dengan N pangkat X1 min 1, D pangkat Y1 min 3, lalu kemudian rho pangkat Z1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa Pi1 sama dengan Q atau debit dibagi N kali D pangkat 3. Nah, proses yang sama dapat kita terapkan untuk Pi2. Sehingga kita peroleh bahwa Pi2 sama dengan E dibagi N kuadrat kali D kuadrat. Atau D kali head itu dibagi N kuadrat kali D kuadrat. Dengan proses yang sama pula, kita peroleh bahwa Pi3 itu sama dengan P atau daya dibagi rho kali N pangkat 3 D pangkat 5. Nah, lalu untuk Pi4 kita peroleh bahwa mu Pi4 sama dengan mu dibagi rho kali N kali D kuadrat. Jadi, inilah parameter tak berdimensi yang kita peroleh. Pi1 disebut juga sebagai specific capacity karena dia menentukan atau mewakili kapasitas atau debit pompa. Pi2 sering disebut juga sebagai specific head atau C karena di pembilangnya terdapat head. Nah, Pi3 sering disebut juga sebagai specific power atau lambda karena di pembilangnya ada daya. Jadi ini merupakan parameter tak berdimensi ini merupakan parameter yang menunjukkan kesebandingan antara debit dengan putaran dan diameter, lalu juga specific head pompa dengan putaran dan diameter, ataupun daya dengan massa jenis putaran dan diameter. Nah, Pi4 sendiri itu sering disebut sebagai bilangan Reynolds mesin dan lebih sering ditulis dalam bentuknya 1/Pi4 sama dengan rho kali N kali D kuadrat dibagi mu. Nah, di antara keempat parameter tak berdimensi ini, 3 parameter pertama inilah yang sering kita gunakan untuk melakukan analisis kesebangunan pada pompa. Nah, parameter tak berdimensi yang baru dapat kita peroleh menggunakan
operasi aljabar pada parameter tak berdimensi yang sudah kita turunkan sebelumnya. Dua parameter tak berdimensi yang kita peroleh dengan metode ini adalah efisiensi dan specific speed atau kecepatan spesifik. Nah, efisiensi atau ITA dapat kita tulis sebagai Pi1 kali Pi2 dibagi Pi3. Atau Q per N D pangkat 3 kali GH per N kuadrat D kuadrat dibagi dengan P per rho N pangkat 3 D pangkat 5. Nah, melalui sedikit manipulasi matematis, suku yang ada di bawah ini kita naikkan dan kita balik. Ini kita coret, ya. N kali N kuadrat N pangkat 3, D pangkat 3 kali D kuadrat D pangkat 5, sehingga ini dan suku ini saling menghilangkan, dan kita peroleh efisiensi sebagai rho kali G kali head kali debit dibagi dengan daya poros yang disuplai ke dalam pompa. Nah, selanjutnya specific speed atau kecepatan spesifik dapat kita peroleh sebagai Pi1 pangkat setengah dibagi Pi2 pangkat 3/4. Apabila kita substitusikan formula untuk masing-masing parameter tak berdimensi, kita peroleh specific speed atau disimbolkan di sini sebagai Ns sama dengan N kali akar debit dibagi G kali H pangkat 3/4. Efisiensi menunjukkan merupakan ukuran kinerja dari mesin fluida, sedangkan specific speed menunjukkan wilayah kerja dari mesin fluida. Apabila kita lihat di sini, mesin yang memiliki specific speed rendah berarti debitnya lebih kecil daripada pembilang lebih kecil daripada penyebut, sehingga debitnya relatif kecil namun headnya relatif tinggi. Mesin dengan specific speed yang besar, pembilang berarti lebih besar daripada penyebut, berarti debit relatif tinggi sedangkan head relatif rendah. Nah, ini merupakan rangkuman dari parameter-parameter tak berdimensi yang ada pada pompa. Specific head, C sama dengan GH per N kuadrat D kuadrat, specific capacity, V sama dengan Q per N D pangkat 3, specific power, lambda sama dengan P dibagi rho N pangkat 3 D pangkat 5. Lalu ada Reynolds number mesin, rho N D kuadrat per mu, ada specific speed, Ns sama dengan N kali akar Q dibagi GH pangkat 3/4. Nah, untuk specific speed, seringkali G ini dihilangkan, karena G merupakan konstanta, sehingga specific speed-nya menjadi Ns sama dengan N kali akar Q per H pangkat 3/4. Namun, formula ini bukanlah merupakan parameter tak berdimensi, karena dimensinya tidak sama sekali hilang. Yang terakhir adalah efisiensi. Eta sama dengan rho kali G kali H kali Q dibagi daya poros. Nah, mari kita bicarakan tentang konsep kesebangunan. Dua buah impeller atau dua buah rotor itu dikatakan sebangun jika keduanya sebangun secara geometris, kinematis, dan dinamis. Apa yang dimaksud dengan sebangun secara geometris? Nah, dua impeller itu sebangun secara geometris jika seluruh dimensi fisik kedua impeller tersebut di ketiga sumbu memiliki rasio yang sama. Jadi, rasio panjang dengan lebar sama, rasio tinggi dengan lebar sama, rasio antara tinggi dengan panjang sama. Contohnya seperti itu. Kesebangunan kinematis. Jadi, dua impeller yang sebangun kinematis, jika mereka bergerak, maka komponen yang sama akan berada pada lokasi yang sama pada saat yang sama. Kesebangunan dinamis, dua impeller sebangun dinamis jika rasio gaya, massa, dan energi kedua impeller tersebut sama, serta keduanya sebangun secara geometris dan kinematis. Nah, ini adalah contoh sederhana dua impeller yang sebangun secara geometris, kinematis, dan dinamis jika keduanya berputar pada putaran yang sama. Nah, kalau kita lihat, ini impellernya diameternya lebih besar daripada impeller di sini.
namun rasio antara diameter outlet dan inlet di antara keduanya sama. Lalu kalau kita lihat jumlah blade-nya juga sama, sudut blade-nya juga sama. Jika kedua pompa ini, nah kesamaan dimensi ini menunjukkan kesebangunan geometris. Jika keduanya nanti berputar pada putaran yang sama, maka keduanya akan sebangun secara kinematis. Nah, hukum kesebangunan menyatakan bahwa impeller-impeller yang sebangun memiliki parameter tak berdimensi yang sama. Specific speed, specific capacity, specific power-nya sama. Nah, oleh karena itu, daya, head, dan kapasitas pompa yang sebangun yang misalkan berbeda dimensi tapi beroperasi pada putaran yang sama, atau sama dimensi tapi beroperasi pada putaran yang berbeda, dapat diketahui menggunakan perbandingan parameter tak berdimensi. Ini adalah contohnya. Jika dua pompa memiliki specific power yang sama, maka P1 dibagi ρ1 N1 pangkat 3 D1 pangkat 5 sama dengan P2 dibagi ρ2 kali N2 pangkat 3 kali D2 pangkat 5. Jadi, meskipun pompa 1 tidak sama dengan pompa 2, dayanya juga berbeda. Jika kedua pompa itu sebangun, maka spesifik power-nya sama. Nah, kita bisa perkirakan daya pompa pertama dari data-data dimensi dan daya dari pompa kedua. Demikian pula jika pompa tersebut memiliki spesifik kapasiti yang sama, maka Q1 per N1 kali D1 pangkat 3 sama dengan Q2 per N2 kali D2 pangkat 3. Jadi, debit pompa yang pertama dapat kita perkirakan dari debit pompa kedua dan rasio putaran serta diameternya. Nah, apakah aplikasi dari kesamaan ini? Menggunakan kesamaan ini, kita dapat menganalisis, misalkan ada rotor impeller yang dipotong, sedangkan kita tahu sebelum dipotong daya dan putaran serta diameternya berapa, dan kita tahu putaran dan diameter setelah impeller itu dipotong, maka kita bisa perkirakan berapa daya impeller setelah dipotong. Demikian pula di sini. Misal kita punya sebuah pompa yang sama, diameternya sama, tapi putarannya kita rubah. Tentu impeller yang sama ini masih sebangun. Jadi ketika putarannya kita rubah, sedangkan diameter impellernya masih sama, kita bisa perkirakan berapa debit yang dihasilkan setelah putaran berubah. Nah, demikian pula ketika pompa itu terbangun dan kita ingin tahu berapa spesifik headnya. Misal kita punya pompa yang sama, yang putarannya akan kita rubah. Maka kita bisa, jika di head pompa sebelum putarannya dirubah diketahui, maka kita bisa perkirakan berapa head pompa setelah putarannya berubah. Atau misalkan begini, putarannya sama, tapi diameter impellernya kita kecilkan. Jika head sebelum diameter impeller diperkecil diketahui, dan diameter setelah diperkecil dan sebelum diperkecil diketahui, kita bisa perkirakan berapa head yang dihasilkan setelah impeller tersebut dipotong. Dan seterusnya. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.